Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita mistis kali ini, teman-teman? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke? Ini tentang misteri paling menyeramkan di Alas Roban. Itu cerita bus berhantu yang terjadi pada 1996. Saat itu, seorang pengendara motor melewati kawasan ini pada malam hari. Dalam perjalanannya dari Tegal ke Surabaya itu, hujan turun dengan deras. Ia merasakan kejanggalan ketika berkendaraan dan dia melihat kendaraan besar seperti bus mengikutinya dari belakang. Bukannya mempercepat lajunya untuk menyelip, bus itu malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Karena merasa aneh, pengendara motor pun memberanikan diri menengok ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang pengendara menengok ke belakang saat melewati kawasan Alas Roban karena dipercaya dapat menimbulkan hal buruk. Saat menengok ke belakang, yang dilihat adalah bus usang yang terlihat seperti bus era 70-an. Kondisinya pun sangat seram dengan penerangan samar-samar. Ia pun mempercepat laju motornya. Namun bus tersebut mengikuti hingga akhirnya bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor itu. Namun bukannya kecelakaan, bus itu justru menembus tubuh pria tersebut dan menghilang entah kemana. Ngeri ya teman-teman. Cerita mistis lain adalah tentang ringin putih yang dibagikan Om Hao, seorang konten kreator di kanal YouTube Kisah Tanah Jawa. Saat mengunjungi ringin putih di Alas Roban, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Ih, cukup serem ya. Konon lokasi itu dulunya menjadi tempat pembuangan mayat yang terjadi sekitar 1980-an. Kala itu banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Mayat para korban pun banyak yang dibuang di Alas Roban. Adapun kisah mistis lainnya di Alas Roban adalah keberadaan warung gaib. Beberapa pengendara motor atau pengendara mobil-mobil juga pernah mengalami kejadian mistis di warung gaib tersebut. Suatu ketika ban motor sopir kempes dan terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia lalu menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di warung, sang sopir membeli kopi, gorengan, dan mie instan. Sopir juga sempat mengobrol dengan pemilik warung sembari menunggu siapa tahu ada temannya yang lewat. Karena capek dan mengantuk, sopir meminta izin untuk tidur di kursi warung. Namun setelah bangun, sopir itu ternyata tidur di semak pinggir jalan tanpa baju kemeja yang dipakai di bawah jaketnya. Ia juga tak menemukan warung tempatnya beristirahat. Warga sekitar tak menyarankan melewati Alas Roban saat malam hari. Namun apabila terpaksa saat melewati Alas Roban disarankan untuk membunyikan klakson terlebih dahulu. Selain itu, warga sekitar juga mempercayai jika Alas Roban dihuni dua makhluk gaib, yakni Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Mereka adalah makhluk gaib yang ternyata tidak ingin mengganggu manusia kecuali jika diusik. Ki Janggut Putih dan Nyi Putih jarang menampakkan diri. Namun Ki Janggut Putih dan Nyi Putih dapat menampakkan diri jika membawa minyak mistik yang dipercaya dapat mendatangkan keberadaan mereka. Alas Roban memiliki jalur yang dipenuhi tanjakan curam dan berkelok. Alas Roban menjadi saksi banyak kecelakaan yang tragis memakan korban jiwa. Gelapnya malam di jalur ini tanpa penerangan membuat semakin menyeramkan. Deretan cerita misteri Alas Roban pun menjadikannya sebagai tempat yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Cerita-cerita ini menciptakan aura mencekam di jalur ini. Alas Roban menjadi saksi bisu dari jejak mistis masa lalu, menjadikannya lebih dari sekadar jalur transportasi, melainkan jalur dengan cerita yang menggetarkan jiwa. Bagi yang berani menjelajah, Alas Roban menantang untuk mengungkapkan misteri di balik jalur ini.
Bukan hanya sejarah yang menjadi jejak, melainkan cerita-cerita mistis yang mencekam membuat jalur ini mendapat julukan jalur maut atau jalur tengkorak. Alas Roban merupakan bagian dari kawasan hutan belantara. Kawasan ini pertama kali dibuka oleh Ki Bawurekso, utusan Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Saat itu Mataram tengah berselisih dengan VOC dan Sultan Agung berniat menggempur VOC. Karena banyak pasukan dari luar Jawa yang ikut dalam pertempuran, Alas Roban dijadikan tempat pendirian beberapa pos untuk mendukung logistik pasukan. Pada masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811 terjadi penambahan penduduk wilayah di Jawa Tengah bagian utara. Sebagai dampaknya, Daendels membangun jalan raya Pantura yang melewati Alas Roban. Proses pembangunan ini melibatkan banyak rakyat pribumi dalam kerja rodi yang berat dan tidak manusiawi. Banyak korban jiwa jatuh selama pelaksanaan kerja rodi dan Alas Roban menjadi tempat pembuangan mayat hasil dari korban jiwa tersebut. Tetapi Alas Roban juga memiliki ragam ekosistem yang kaya, termasuk beragam flora dan fauna langka. Selain keanekaragaman alamnya, udara segar dan pemandangan alam yang mempesona juga menjadi daya tarik yang dimiliki Alas Roban. Jalur Alas Roban pada dasarnya dibangun membelah hutan dengan keelokan dan keindahannya. Dan ada juga dipasang sejumlah rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan sudah ada, tetapi tidak dapat menghilangkan kesan angker yang melekat di sepanjang jalanan ini. Di Alas Roban juga terdapat sumber mata air yang disebut sebagai Sendang Poncowati. Menurutnya, sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa sendang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon, sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah seperti pesugihan hingga awet muda. Di era sekarang, telah banyak orang yang telah memahami sejarah Alas Roban tersebut. Bagi pengendara kendaraan yang melintasi daerah tersebut, dihimbau tetap waspada dan hati-hati untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Terlebih penerangan jalan di Alas Roban juga belum terlalu banyak sehingga diperlukan kewaspadaan ketika melewatinya pada malam hari. Di Alas Roban kini juga sudah terdapat jalur alternatif berupa jalur lingkar utara dan selatan. Bagi yang hendak melintasi kawasan ini dengan mengendarai kendaraan pribadi dapat melalui jalur lingkar alternatif utara. Sedangkan untuk kendaraan berat sebaiknya menggunakan jalur selatan yang berupa jalan beton. Jalur selatan memang relatif lebih jauh, namun tanjakan dan tikungan tajam pada jalur ini lebih sedikit. Selain itu, pada jalur ini terdapat beberapa area kantong parkir yang dapat digunakan sopir untuk beristirahat. Demikian tadi sejarah Alas Roban dari dulu hingga perkembangannya saat sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.